Hai guys, selamat datang di Division. Apa ya yang bakal terjadi kalau kita hidup di sebuah dunia hanya dengan ditemani satu orang saja? Kita tidak tahu bagaimana asal mula dunia yang terbentuk dan hanya bisa bertahan hidup sambil menyusuri dunia itu. Nah, itu dia sekilas gambaran mengenai anime yang akan Division bahas pada video kali ini. Anime itu berjudul Shoujo Sumatsu Ryoko. Anime yang rilis pada tahun 2017 ini menceritakan tentang perjalanan dua orang gadis di dunia yang hampir musnah. Nah, sebelum lanjut boleh dong bantu Division dengan mensubscribe dan like videonya ya, supaya Division makin semangat untuk membuat konten lainnya. Nah, kalau udah, so let's begin. Chito dan Yuri menyusuri sebuah terowongan gelap gulita dengan motor Ketten Crate kepercayaan mereka. Setelah menyusuri terowongan gelap yang panjang, akhirnya mereka menemukan akhir perjalanan dari terowongan gelap itu berkat bantuan hembusan angin yang mereka rasakan. Sekeluarnya dari sana, mereka menemukan berbagai macam puing sisa-sisa peradaban manusia yang terhampar luas di tengah sunyinya malam. Hanya mereka berdua di sana tanpa ada siapapun yang tampak. Namun, mereka tidak terlalu memusingkan apa yang terjadi di sekitar mereka. Tak ada yang tahu dari mana Chito dan Yuri berasal, begitu juga dengan perang seperti apa yang membumi hanguskan dunia tempat tinggal mereka sekarang. Karena lapar dan lelah, mereka berdua memutuskan untuk beristirahat sejenak sebelum lanjut berpetualang. Mereka menyantap persediaan makanan yang semakin menipis sambil bercengkrama dan berdiskusi santai tentang kemana arah perjalanan mereka selanjutnya. Mereka melanjutkan petualangan mereka di dunia yang sangat sepi dan ditinggalkan. Perjalanan mereka dihiasi tapak tilas panjang untuk melihat sejauh mana peradaban manusia berkembang. Dalam beberapa titik perjalanan mereka bertemu dengan beberapa orang lain, seperti seorang pengembara bernama Kanazawa yang punya tujuan hidup untuk menciptakan peta yang berisikan gambaran rinci mengenai tempat mereka hidup saat ini. Kanazawa sempat menumpang di kendaraan Chito dan Yuri untuk pergi ke kota, namun di tengah perjalanan Kanazawa harus kehilangan peta yang selama ini ia gambar. Ia pun hampir merasa putus asa, namun Yu dan Chito menyemangatinya. Kanazawa pun menemukan semangat hidupnya kembali, lalu berterima kasih dan memberi sebuah kamera kepada Chito dan Yu sebelum berpisah karena berbeda tujuan. Selain itu, mereka juga bertemu dengan seorang insinyur perempuan bernama Issy yang ingin membuat satu unit pesawat berdasarkan cetak biru yang ditemukannya agar ia bisa meninggalkan kota di mana ia berada saat ini dan menuju kota di seberang lautan. Chito meminta bantuan Issy ketika Ketten Crate mereka rusak akibat Chito yang menabrak patung raksasa. Dengan imbalan, Chito dan Yu harus membantu Issy menyelesaikan pesawat rakitannya. Setelah pesawat itu selesai, mereka pun kembali berpisah. Berdasarkan informasi yang diberikan Issy mengenai tempat persediaan makanan yang masih ada, Chito dan Yu memutuskan untuk mencari tempat tersebut. Selama perjalanan menuju lokasi tersebut, Chito dan Yu banyak menemukan hal baru dan rintangan lainnya yang membahayakan mereka. Meskipun begitu, mereka akhirnya berhasil menemukan tempat itu. Di sana, mereka membuat makanan sendiri yang berbahan dasar dari singkong, gula, dan garam. Perjalanan mereka terus berlanjut. Kini Chito dan Yuri bertemu dengan satu unit robot peternak satwa yang tugasnya melindungi seekor ikan terakhir dalam fasilitas yang ia jaga. Di sana mereka memaknai apa sebenarnya yang disebut dengan kehidupan, yakni suatu hal yang memiliki akhir. Chito dan Yu terus melanjutkan perjalanan mereka. Kini mereka ditemani dengan sesosok makhluk aneh yang Yu namakan dengan Nuko. Di tengah perjalanan serta obrolan ringan mereka, tiba-tiba mereka dihujani dengan runtuhan besi. Setelah berhasil menyelamatkan diri, mereka menyadari bahwa reruntuhan itu berasal dari sebuah robot besar yang jatuh tak jauh dari mereka saat ini. Mereka pun mendekati robot tersebut. Di sini, Chito dan Yuri belum mengetahui bahwa robot itu adalah robot penghancur. Dibantu dengan Nuko, Chito dan Yuri bisa mengoperasikan robot tersebut.
Yuri yang pada dasarnya memiliki sifat penasaran iseng-iseng menekan berbagai tombol dalam robot tersebut. Tombol pertama yang Yuri tekan membuat robot ini melepaskan rudal yang meledakkan satu bagian kota. Meskipun memang tidak ada siapa-siapa di kota ini, tetapi Chito tidak suka dengan perbuatan Yuri. Tapi meskipun demikian, Yuri dengan rasa penasarannya masih iseng menekan tombol lain. Tombol ini melepaskan tembakan laser yang meluluh lantakkan bagian kota dan menciptakan lautan api yang membara. Setelah lautan api menjalar, Chito tampak takjub dengan seberapa menakutkan kekuatan penghancur robot ini. Namun di sisi lain, Yuri justru tertawa puas bisa melihat seberapa dahsyat robot ini. Chito yang makin tidak suka dengan tingkah Yuri akhirnya kalap. Chito pun memukul Yuri hingga tersungkur. Setelah merasa lebih tenang, Yuri akhirnya meminta maaf atas perbuatannya. Selanjutnya, mereka kembali menyusuri kota yang tak berpenghuni itu. Setelah beberapa lama mereka menemukan benda seperti pemancar radio dan mendengar suara nyanyian. Nuko mengatakan bahwa ia mengetahui dari mana sumber suara itu berasal. Mereka pun memutuskan untuk mengunjungi sumber suara itu. Setelah menyusuri jalan panjang dan dipenuhi dengan alat pembangkit energi, mereka akhirnya keluar dan menemukan sebuah alat transportasi raksasa seperti tank. Lagi-lagi, dengan bantuan Nuko, pintu tank mampu terbuka. Di dalam sana, mereka menemukan ruangan yang memiliki banyak sekali monitor serta berbagai ruangan yang diberikan simbol radioaktif. Ketika hendak memotret menggunakan kamera yang diberikan Kanazawa, tiba-tiba kamera itu terhubung dengan monitor di sana. Alhasil, seluruh layar monitor menampilkan hasil jepretan yang selama ini mereka ambil. Berkat hal itu, mereka juga menemukan jejak rekam video peradaban manusia sebelum akhirnya menjadi kosong seperti saat ini. Di sana, mereka sedikit merasa terhibur dan rasa kesepian mereka sedikit terobati. Setelah puas melihat seluruh file yang ada di kamera tersebut, mereka beristirahat di dalam tank itu. Yu dengan kameranya mencari keberadaan Nuko yang seringkali menghilang begitu saja. Tiba-tiba sosok Nuko menghampirinya, namun kali ini Nuko terlihat sangat besar. Yu yang masih bingung hanya terdiam dan membiarkan sosok itu menghampirinya. Tak lama kemudian Nuko tiba disusul dengan Chito. Yu terlambat menyadari bahwa sosok itu bukanlah Nuko, dan sosok itu terlebih dahulu melahap Yu dan pergi meninggalkan Nuko dan Chito. Chito yang masih terkejut bingung harus berbuat apa, namun ia menyadari bahwa ia tak bisa jika tanpa Yu. Chito dengan Nuko mengejar sosok itu untuk menyelamatkan Yu. Chito berlari keluar tank besar itu dan berhasil menemukan sosok itu. Chito bersyukur karena Yu tidak dimakan dan bisa kembali bersama Chito. Chito dan Yu pun menanyai mengenai sosok itu. Tak lama, kemudian sosok itu berubah menjadi seperti jamu raksasa yang mampu berbicara akibat melahap gelombang elektromagnetik yang mereka terima. Jadi, sosok tersebut tidaklah melahap manusia, melainkan benda elektronik yang Yu bawa. Sosok itu juga menjelaskan bahwa ia sengaja mengeluarkan suara nyanyian karena salah satu anggota mereka, yakni Nuko, terpisah dari mereka dan mereka tidak bisa melanjutkan pekerjaan mereka. Awalnya, Nuko tidak ingin bergabung dengan mereka dan bersembunyi di balik leher Yu. Namun, pada akhirnya ia pun kembali bersama kelompoknya. Sebelum kelompok itu pergi, mereka berkata bahwa dunia saat ini akan hancur, dan manusia yang berhasil hidup hingga saat ini di kota tersebut hanyalah Yu dan Chito. Setelah kepergian Neko, Yu berkata bahwa ia akan merasa sepi kembali. Chito pun bertanya pada Yu apakah kehadiran dirinya tetap membuat Yu kesepian. Dengan tegas dan bangga, Yu mengatakan bahwa Chito sudah cukup untuk menemaninya. Dengan sikap malu-malu, Chito juga mengatakan bahwa keberadaan Yu membuat dirinya tidak merasa kesepian. Setelah itu, mereka melanjutkan petualangan panjang mereka. Nah guys, itu dia alur cerita dari anime Shoujo Sumatsu Ryoko. Anime ini sekilas memang terlihat membosankan, namun jika kalian menonton keseluruhan ceritanya, kalian akan menemukan banyak filosofis tentang kehidupan. Oleh karena itu, anime ini mendapat rating yang cukup tinggi nih. Oke deh, sekian dari Divijun. Thanks for watching.